Indonesia ini negara baru merdeka, tapi mampu melaksanakan pemilu yang sangat demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi kita belajar daring ya, pembelajaran jarak jauh. Dan kita ketemu kembali dalam video yang kedua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu tentang materi kelas 12. Pada pagi hari ini Bu Neti akan melanjutkan, yaitu KD atau pokok bahasan yang baru, yaitu tentang demokrasi liberal. Satu demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Jadi demokrasi liberal itu kita impor ya, atau mungkin pengaruh dari Barat yang diterapkan di Indonesia, yaitu sekitar tahun 1950, tepatnya pasca KMP, sampai dengan tahun 1959. Jadi berlangsung 9 tahun, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Jiwa daripada demokrasi liberal ini yaitu adalah liberalisme atau faham yang didasarkan pada kebebasan. Kebebasan hal apa? Bisa berpolitik, kebebasan ekonomi, ya, kemudian juga pertahanan, sehingga di sini kehidupan kita atau negara Indonesia pada era demokrasi liberal itu yang menjadi ciri khasnya adalah bahwa negara memberikan kebebasan sepenuhnya, menjunjung tinggi hak-hak individu di atas kepentingan golongan. Ya, jadi mengutamakan hak-hak individu di atas kepentingan golongan. Hak berpolitik, hak pemerintahannya, hak ekonominya, dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan hak sosial kehidupannya. Jadi sekali lagi di sini demokrasi liberal titik tekannya adalah kebebasan individu di atas kepentingan golongan, ya, atau kepentingan negara. Kita bisa bayangkan ya, kalau
individu mendapatkan jaminan sepenuhnya apa yang terjadi. Nah, itu nanti kita bisa pelajari lewat video ini. Tapi sekali lagi, karena keterbatasan waktunya, maka video ini dibuat Bu Neti seringkas mungkin. Yang penting dalam hal ini kalian punya pemahaman tentang demokrasi liberal itu sendiri. Ya, demokrasi liberal ini didasarkan tadi pada undang-undang sementara tahun 50. Kenapa di sini ditulis S atau sementara? Karena yang pertama bahwa penyusun dari undang-undang ini bukan lembaga yang sah. Kemudian lembaga yang sah maksudnya di sini seperti MPR ya atau DPR. Tapi di sini hanya panitia begitu saja. Kemudian pembuatan undang-undang sementara ini itu hasil comotan ya dari sistem yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu sistem presidensial dan konstitusi RIS. Yang ini presidensial, konstitusi RIS ini jiwanya adalah parlementer. Presidensial artinya bahwa kabinet itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Karena apa? Yaitu pengangkatan dan pemberhentian para menteri atau kabinet itu merupakan hak presiden. Jadi dalam sistem presidensial, seorang presiden itu selain menjadi kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Beda dengan di sini. Kalau di dalam konstitusi RIS atau sistem parlementer, presiden cuma satu tugasnya, yaitu sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahannya yaitu adalah seorang perdana menteri. Ya, ini perdana menteri. Nah, kita mulai tahun 50 sampai tahun 59, 9 tahun kita punya 7 perdana menteri. Nah, dari sini kita bisa bayangkan 9 tahun kok 7 perdana menteri. Apakah negara ini bisa berjalan dengan baik, stabil, atau malah instabilitas politik atau instabilitas nasional? Betul, yang ada di dalam pikiranmu betul sekali. Yang jelas bahwa 9 tahun 7 kali kabinet, negara dalam kondisi instabilitas atau terancam keselamatan negara. Ya, ini. Nah, pada sistem demokrasi liberal, pemerintahannya menerapkan sistem parlementer.
seperti yang Bu Niti sampaikan tadi, yaitu bahwa menteri-menteri dalam sistem parlementer atau kabinet dalam sistem parlementer itu bertanggung jawab langsung kepada parlemen, atau kalau sekarang ya bertanggung jawab kepada DPR, karena keberadaan mereka ya itu diangkat oleh parlemen. Sistem parlementer itu seperti apa sebenarnya? Jadi dalam sistem parlementer tadi Bu Niti sudah awali bahwa kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Ciri-ciri yang lain dari sistem parlementer seperti misalnya tadi seorang presiden, atau bisa kalau kamu mau mencatat, yang kedua ya, seorang presiden dalam sistem parlementer itu hanya satu tugasnya, sebagai kepala negara. Dia hanya sebagai simbol daripada negara itu. Kemudian yang kedua, bahwa yang menjalankan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Kemudian yang berikutnya, dalam sistem parlementer kebebasan dalam pemerintahan itu diwujudkan di dalam banyaknya partai-partai politik. Jadi pada waktu demokrasi liberal itu partai politik itu muncul ibarat jamur di musim hujan. Banyak sekali, kurang lebih ada 30 partai politik. Ada partai politik besar, ada partai politik kecil. Partai politik kecil tapi suaranya besar atau suaranya menggigit. Pada waktu itu dijuluki sebagai partai gurem. Ayo, tahu ndak gurem? Gurem itu kutunya ayam, kecil tapi kalau menggigit panas. Partai ini cilik tapi suara ini nyelekit. Ya seperti kalau sekarang ini banyak ya. Nah, kemudian di dalam sistem parlementer satu keputusan itu bisa dianggap sah apabila memenuhi rumus setengah N setengah N. Jadi kalau misalnya N ini parlemen, jadi kalau keputusan itu ini setengah N plus 1 ya. Jadi keputusan itu dianggap sah apabila kalau N ini misalnya 500, berarti setengah N 250 plus 1 sama dengan 251. Ini. Jadi kalau demokrasi parlementer itu seperti ini, setengah N plus 1. Bedakan ya dengan sistem presidensil. Satu keputusan itu bisa dianggap sah apabila memenuhi 3/4 quorum, artinya DPR yang hadir. Ya, ini. Kemudian tadi Bu Niti sampaikan dalam sistem parlementer itu menggunakan sistem multi partai atau banyak partai. Ya, ini. Partai apa saja sepertinya atau partai apa saja
ada partai PNI, kemudian ada PKI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PSII, dan masih banyak lagi. Ya, oleh karena itu dalam sistem parlementer ini kehidupan demokrasi betul-betul mencerminkan satu kebebasan. Kemudian dalam sistem parlementer ini tadi hak individu itu mendapatkan jaminan sepenuhnya, utama dari negara. Jadi hak individu untuk apa saja itu dijamin oleh negara. Ya, jadi ini ciri khasnya. Bebas berpolitik, ya, bebas berpolitik. Kita mau bikin partai atau kita mau mengkritik pemerintah atau kita mau golput atau apa saja, di sini itu terserah individu. Kemudian di sini Bu Neti tadi juga sudah sampaikan sistem multi partai atau banyak partai. Dengan model seperti ini, sehingga 9 tahun pelaksanaan demokrasi liberal atau parlementer, kita 7 kali ganti kabinet. Ini ya anak-anak yang menjadi ciri utama dari demokrasi liberal atau parlementer. 9 tahun 7 kali ganti kabinet. Ibarat adikmu baru belajar jalan, selangkah jatuh, selangkah jatuh. Nah, apakah ini mampukah pemerintahan berjalan dengan baik, lancar, stabil? Tidak. Ya, tidak bisa berjalan dengan stabil atau dengan lancar. Karena setiap partai politik yang berkuasa itu umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Iya, tadi Bu Neti kelupaan, dalam sistem multipartai di era parlementer itu ada partai berkuasa, ada partai oposisi. Partai berkuasa yaitu adalah partai yang menjalankan kekuasaannya, yang menjalankan pemerintahannya. Sedangkan partai berkuasa ini biasanya mereka melakukan koalisi. Apa namanya? Koalisi. Artinya bahwa pemerintahan itu dilakukan dengan bergabung antara partai yang satu dengan partai yang lain, dengan tujuan supaya pemerintahannya lebih kokoh, lebih kuat. Kenyataannya kembali lagi ke sini, 9 tahun 7 kali kabinet. Artinya meskipun pemerintahan itu disusun berdasarkan koalisi antar partai, tetapi tidak bisa stabil. Persoalan di sini yang utama, yang krusial, karena apa? Partai-partai politik yang berkoalisi
saling berebut kekuasaan, saling mementingkan kepentingan partainya, golongannya. Ini yang membuat partai koalisi tersebut menjadi amburadul. Sistem parlementer itu ada kabinet berkuasa, ya, yang menjalankan pemerintahan, dan di sini biasanya mereka saling berkoalisi, bergabung dengan partai-partai yang lain. Kemudian yang kedua adalah partai oposisi. Artinya di sini partai-partai yang mengawasi, mengoreksi, bahkan menjatuhkan kabinet berkuasa. Ini kabinet oposisi itu seperti itu. Sekali lagi, oposisi kabinet yang tugasnya mengawasi, mengoreksi, bahkan menjatuhkan kabinet yang sedang berkuasa. Itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentu saja pemerintahan mengalami instabilitas. Apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Ini yaitu melaksanakan pemilu. Ya, dilaksanakannya pemilu dengan tujuan untuk mengatasi kondisi instabilitas politik. Pemilu yang pertama tahun 1955 yaitu dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama ini untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua anggota Dewan Konstituante, yaitu Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar yang nanti sebagai pengganti dari UUDS tahun 50. Ya, ini berlangsung 2 kali, DPR dan Dewan Konstituante. Silahkan dicari pemilu itu tanggal berapa dan sebagainya, dicari sendiri. Nah, dalam pelaksanaan pemilu pertama ini tahun 1955, ini pemilu yang berjalan dengan lancar, bahkan yang demokratis sekali. Kampanye ada, dan itu dipakai banget sebagai media menyebarkan atau memberikan informasi tentang program-program dari masing-masing partai politik. Pelaksanaan daripada pemilu tahun 55 berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Bahkan kita mendapatkan pujian daripada dunia luar negeri, yaitu Indonesia ini negara baru merdeka, tapi mampu melaksanakan pemilu yang sangat demokratis, baik itu untuk DPR maupun untuk Dewan Konstituante. Berjalan dengan lancar, tapi sayang yang tidak lancar justru hasilnya.
kok bisa begitu? Iya, seperti yang tadi Bu Neti sampaikan, bahwasanya hasil dari pemilu, anggota DPR dan Dewan Konstituante tidak mampu melaksanakan tugasnya atau menyalurkan aspirasi rakyat. Apa Bu yang terjadi? Di sini cuman yang terjadi adalah berebut kekuasaan, berebut kedudukan. Ya, sehingga DPR pada waktu itu dijuluki sebagai DPR dagang sapi. Ya karena anggota DPR-nya itu tawar-menawar kedudukan. Tawar-menawar kedudukan. Ya, ini sehingga program-program tidak bisa terpenuhi. Yang kedua, Dewan Konstituante mulai dipilih tahun 55 sampai dengan tahun 59 tidak mampu merancang sedikit pun tentang rancangan undang-undang dasar yang diharapkan. Jadi Dewan Konstituante tidak bisa menghasilkan sebuah hasil yang diharapkan rakyat. Akibat ini semuanya, kegagalan DPR dan konstituante membuat situasi politik dalam negeri kita semakin kacau, semakin tidak menentu, dan pemerintah mengalami kebuntuan. Jadi anak-anak ya, akibat sistem pemerintahan yang mengalami kebuntuan berdampak atau berakibat pada ekonomi, perekonomian kita hancur, ya, banyak diwarnai dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Dampak keseluruhan yaitu terjadinya inflasi sampai 600%. Apakah inflasi itu? Silahkan dicari sendiri, ya. Ini kemudian dalam bidang pertahanan atau keamanan, nah, pemerintahan gagal, ekonomi gagal, keamanan juga gagal. Buktinya muncul gerakan separatisme, APRA, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, dan yang paling besar, paling terakhir, yaitu PRRI Permesta. Ya, PRRI Permesta yang mengancam stabilitas nasional. Ini peristiwa ini terjadi tahun 58. PRRI itu di seluruh Sumatera, sedangkan Permesta itu di seluruh Kalimantan dan Sulawesi. Saya katakan yang terbesar dan terberat karena yang melakukan pemberontakan itu adalah anggota TNI. Ya, ini. Nah, oleh karena itu, karena situasinya cukup membahayakan, Presiden Soekarno menyatakan negara dalam kondisi darurat perang. Ya, kondisi darurat perang. Dia mengusulkan kepada pemerintah yaitu sebuah konsepsi atau sebuah usulan. Tetapi sayang, konsepsi presiden tidak dianggap karena kondisinya semakin lama semakin tidak menentu dan mengancam stabilitas negara. Akhirnya Presiden Soekarno
menempuh jalan yang terakhir dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 yang isinya bubarkan Dewan Konstituante dan kita kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam sistem demokrasi terpimpin. Oke anak-anak, saya kira penjelasan Puniti sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Puniti mohon maaf. Saya akhiri video yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.